Nia Ramadhani. Iya, Mbak Mary. Wow, thank you loh for making the time. Iya, this is my first podcast loh. Ever ya? Iya, ever. Wow. Dari sebelum semuanya terjadi sampai dengan sekarang, ini benar-benar pertama kali. Soalnya belum, seperti yang tadi aku cerita, belum kemarin-kemarin tuh kayak nggak tahu apa yang harus gue ceritain tentang hidup gue ya gitu. Sekarang baru memutuskan untuk bercerita lah tentang aku. Thank you. Terima kasih sudah mau hadir. Terima kasih Sama-sama, juga. terima kasih. Terima kasih juga sudah mau terbuka untuk berbagi dan bercerita. Karena saya selalu percaya ya setiap orang pasti punya pengalaman, dan dari pengalaman itu pasti ada sesuatu yang menguatkan yang bisa dibagikan. Oke, iya. Oke, by the way, kalau di Friends of Mary Riana itu biasanya kita ada 8 pertanyaan yang harus dijawab. Tapi nanti terakhir nih bisa nanya balik 1 pertanyaan yang juga harus saya jawab. Oke. Sip. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sejak tanggal 29 Maret 2022, iya, dari pertama kali bebas gitu ya, sampai akhirnya hari ini kan memang belum banyak bercerita, sama sekali cerita malahan. Oke. Tapi kalau mungkin pertanyaan pertama deh dari saya, apa yang menjadi titik terberat dalam hidup kamu? Apakah momen tahun lalu itu menjadi titik terberat dalam hidup kamu? Salah satunya, tapi yang lebih berat waktu papa meninggal kali ya. Karena aku itu ketemu sama papa baru saat aku umur 17 tahun. Jadi kayak sebelum papa meninggal tuh 4 tahun lah gitu. Jadi dulu sama papa waktu kecil, terus udah hilang sendiri-sendiri. Terus waktu 17 tahun ketemu lagi, dan cuman dikasih waktu 4 tahun gitu sama-sama lagi, dan papa pergi selamanya gitu. Jadi itu lumayan yang paling berat sih. Yang susah banget, yang masih selalu kalau misalkan lagi ada masalah apa, keingetnya ke situ lagi, ke bawahnya ke situ lagi gitu. Ya kalau yang kejadian tahun lalu juga berat, tapi ternyata beratnya itu hikmahnya jauh lebih besar banget buat aku. Gitu. Nah, tapi kalau buat yang papa sampai sekarang masih suka. Jadi kalau masih sedih tuh masih suka selalu keinget kenapa papa cepet. Jadi lepasnya cepet lagi gitu, kayak baru ketemu lagi tapi lepas lagi gitu. Oke, ini juga baru-baru ini kan kamu sempat mengupload yang gara-gara itu tuh lagi lihat di TikTok. Ada trennya yang kayak gitu. Gue pengen coba, katanya coba nggak boleh nangis katanya gitu kan. Coba deh, gue coba. Emang susah sih gitu. Emang susah kalau misalkan ngomongin papa tuh karena banyak waktu yang hilang kan gitu saat nggak sama-sama papa. Terus pas kembali lagi juga nggak berapa lama aku menikah. Gitu. Jadi karena dari kecil kan sebenarnya udah pisah karena orang tua cerai umur 4 tahun, akhirnya kan kamu tinggal sama mama. Sama mama aja. Gitu. Terus ya akhirnya ketemu lagi juga itu pas 17 tahun. Itu juga aku yang memaksa dua belah pihak untuk ketemu lagi lah gitu. Itu waktu aku 17 tahun gitu. Nah itu sampai sedetail-detail itu aja aku juga ceritain dalam buku aku yang aku pengen nanti share gitu. Nanti detailnya lebih banyak bisa dibaca di situ ya. Tapi berbicara tentang buku yang bentar lagi akan rilis, judulnya Cerita Adik. It's amazing. Aku baca sinopsisnya. Itu bagaimana kamu sungguh-sungguh benar-benar bisa jujur dan terbuka menceritakan segala macam hal yang terjadi, termasuk kejadian tahun 2021 lalu. Itu susah banget sih gitu, karena memang sebenarnya awalnya tulisan-tulisan itu waktu aku lagi di tempat rehab kan kita mempunyai seluruh waktu di dunia ini aku punya gitu, yang kayak nggak ngapa-ngapain, cuman belajar. Pas abis belajar disuruh menggali diri sendiri lagi, mengenal diri sendiri lagi, sampai untuk menemukan kenapa bisa terjatuh itu tuh waktu awal aku nggak bisa jawab kenapa, kan cuman have fun doang gitu. Dulu awalnya gitu, ternyata nggak ada jawaban kayak gitu. Jadi kalau kita gali lagi, ternyata rentetannya panjang banget gitu. Setelah tahu, maksudnya dibantu sama konselor dan ahli-ahli lah ya gitu. Jadi aku benar-benar di tempat rehab malahan aku seneng banget. Karena mempelajari tentang diri aku, terus there's no such a thing yang cuman buat have fun aja, gitu. Jadi ternyata banyak rentetannya ke belakang. Nah itulah semua yang akhirnya aku ceritain, tulis. Tapi tulisan aku kan mungkin kurang bagus bahasanya, akhirnya ya kerjasamalah sama PD Baik untuk
lebih maniskan lah gitu. Oke. Aku izin baca sinopsisnya di awal ya, karena ini yang pertama kali aku baca, dan it strikes me a lot. Mungkin aku baca bagian ini aja. Sore hari di bulan Juli itu seharusnya menjadi sore yang menenangkan dan menyenangkan untuk Ade nikmati bersama ketiga anaknya. Namun 7 polisi datang untuk menangkap Ade dengan tuduhan penyalahgunaan narkoba. Dunia Ade seketika terasa hancur lebur. Bagaimana tidak, wajahnya akan muncul di berbagai media massa sebagai pengguna narkoba. Apa yang pertama kali ada di bayangan kamu di saat itu? Duh, itu kayak nggak napak bumi, tau nggak? Kayak jalan juga udah ngambang. Balik lagi karena kan awalnya juga mikirnya cuman ini cuma buat fun aja lah gitu. Menggunakan narkoba itu narkoba, fun aja. Yang aku pikir cuman pikiran aku cetek di situ aja gitu. Tiba-tiba kok jadi terus ada polisi. Dari situ langsung bayangan muka mama aku udah di otak nih. Gue takut dia either stroke atau either dia jantung, dia denger gue kayak gini. Nggak ngerti harus apa, cuman ngikutin aja. Apalagi aku tuh ada trauma tentang suara besar gitu. Aku waktu dulu kecil denger papa sama mama nggak, jadi sampai geledek nggak bisa denger suara keras gitu. Nah terus pas polisi datang itu mereka tuh bersuara sangat keras lah gitu, mungkin menggertak mengapa, padahal gue juga nggak perlu dikituin. Gue pas didatengin langsung gue ceritain semuanya gitu. Tapi udah terus diteriakin lah apa semuanya. Ya akhirnya udah aku ceritain semuanya di situ. Rasanya seperti apa? Nggak tahu, rasanya kayak jalan di atas awan aja, udah kayak disuruhnya apa ya udah ayo gitu. Terus di kantor polisi 3 hari tidur ya gitu-gitu aja, tidurnya di sofa juga gitu. Ya tapi setelah Ardi datang ternyata bisa lebih kuat lah gitu, karena nggak sendiri kan gitu. Waktu pertama kan aku masih sendiri dalam beberapa jam lah gitu. Dan lumayan. Kamu langsung telepon ya? Telepon tapi nggak diangkat. Terus telepon aku diambil karena katanya takut telepon siapa, aku nggak tahu deh gimana. Pokoknya handphone aku disita negara akhirnya. Jadi menunggu tanpa ada kepastian aja gitu, sendirian gitu. Ini gue ngapain habis ini, gimana nih gitu. Ya tapi pas Ardi datang terus aku nangis, "Start gimana nih kita jadi kayak nggak apa-apa kita jalanin berdua ya gitu." Ya udah, dengan dia ngomong kayak gitu, kok gue lebih tenang ya. Malahan di buku juga aku ceritain malahan selama ini hubungan aku sama Ardi yang aku berasanya kayak sendiri-sendiri. Lo survive sendiri, gue survive sendiri. Di saat itu malah kayak bisa ngelebur lebih satu gitu. Makanya aku ngerasa kayak kejadian ini tuh hikmahnya buat pernikahan aku malah indah banget gitu. Jadi aku sampai kalau ditanya kamu misalkan ada pilihan untuk nggak ada kejadian ini gimana? Kayaknya untuk pernikahan gue lebih baik ada. Wow. Lebih baik ada. Bukan kita kesampingkan mikirin perasaan mama dan keluarga tapi kalau untuk aku dan pernikahan aku lebih baik ada. Gila, kita benar-benar di dalam karena selama aku 12 tahun menikah aku nggak pernah menangis bersama. Kayak hidupnya kita oke-oke aja nih semuanya, tapi ternyata kita nggak oke gitu. Dan baru ketahuannya tuh ya pas kejadian ini. Akhirnya kita di tempat rehab tuh banyak belajar satu sama lain. Aku belajar tentang diri aku sendiri lebih lagi. Ardi juga ternyata dia punya luka-luka yang sebenarnya dia mau tutupin sebagai laki-laki lah gitu. Kayak dia oke kok, nggak ada masalah apa-apa, tapi ternyata banyak juga. Dan justru banyak yang kita jadi lebih tahu satu sama lain di situ gitu. Jadi akhirnya membuat kita berdua malah lebih grow gitu di dalam tempat rehab. Walaupun suasananya kurang oke ya, tapi buat kita berdua malah jadi semakin kuat. Malah aku sampai sekarang kayak nggak nyangka aja bisa seenak ini gitu pernikahannya. Wow. Gitu.
kalau ada yang bilang selalu ada pelangi sehabis hujan. Bener, dan itu aku rasain banget. Tapi nggak semua orang bisa bertahan di tengah hujan badai. Iya. Kadang-kadang udah menyerah dan udah tenggelam aja di tengah-tengah badai, sehingga mereka tidak bisa menikmati pelanginya. Karena untuk bisa terus bertahan di tengah badai yang berkepanjangan, ini bukan cuma sehari 2 hari loh. Iya, bener. Awalnya kan divonis 1 tahun. Itu pun juga di penjara. Itu awalnya juga di penjara divonisnya. Kan? Tapi akhirnya sekarang jadi di rehab 10 bulan aku. Di rehab akhirnya sekarang jadi 10 bulan di rehab. 8 bulan tapi aku jalaninnya udah 10 bulan. Oke.